Halo semuanya, masak bareng bersama Dapur Masakan. Teman-teman, hari ini aku mau berbagi menu resep. Untuk kali ini aku mau bikin mie ongklok khas dari Wonosobo. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku mau bikin kuahnya dulu. Aku menggunakan ebi, garam, penyedap rasa, gula merah, bawang putih, bawang merah, kemiri, merica, kacang tanah. Kemudian di sini aku juga menggunakan tepung tapioka. Lalu aku juga menggunakan air secukupnya. Oke teman-teman, ini step yang pertama. Ini kita siapkan dulu minyak. Untuk minyaknya ini teman-teman secukupnya aja. Habis itu ini kita hidupkan apinya. Lalu kita tunggu hingga minyaknya panas. Kemudian setelah ini minyaknya dirasa sudah cukup panas, kita goreng terlebih dahulu kacang tanahnya. Kita goreng hingga warnanya kuning kecoklatan. Kemudian jika sudah, nanti kita angkat lalu kita tiriskan. Oke, sambil kita menunggu kacang tanahnya ini matang, ini aku mau siapkan dulu untuk adonan tepung tapiokanya. Ini aku kasih air. Untuk airnya ini aku kasihnya dikit aja, cuman buat mencairkan aja si tepungnya biar nanti itu enggak menggumpal gitu ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk aja terlebih dahulu, kemudian diusahakan hingga ini tercampur rata dan kemudian tidak ada yang mengental gitu ya teman-teman, jadi nanti udah mencair gitu. Nah oke teman-teman, ini karena kacang tanahnya sudah matang, ini kita angkat terlebih dahulu, lalu setelah itu kita tiriskan. Kemudian untuk kacang tanahnya ini nanti bakal aku blender. Nah ini untuk adonannya ini juga sudah jadi ya teman-teman, ini sudah mencair semuanya, udah nggak ada yang menggumpal gitu. Lalu ini kita bikin bumbu halusnya, masukin bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, garam, dan juga penyedap rasa. Lalu ini kita haluskan terlebih dahulu sampai benar-benar halus. Teman-teman sambil menonton video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Oke, ini sudah cukup halus ya teman-teman. Lanjut ke step yang berikutnya. Ini aku udah siapkan panci. Kemudian ini aku tambahkan minyak. Untuk minyaknya kurang lebih ini 5 sendok makan. Ini mau aku buat numis aja. Kita hidupkan terlebih dahulu kompornya. Kemudian kita tunggu hingga minyaknya panas. Setelah itu jika sudah, ini kita tumis terlebih dahulu bumbu yang sebelumnya udah kita haluskan. Ini kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Kita tunggu hingga bumbunya ini benar-benar matang ya. Oke, kalau udah, kemudian ini aku tambahkan air. Untuk airnya ini aku tambahkan kurang lebih 250 ml. Lalu setelah itu ini kita masukkan ebinya. Kemudian kita masukkan juga gula merahnya. Untuk gula merahnya ini udah aku sisir-sisir ya teman-teman. Nah untuk teman-teman jangan lupa, ini untuk gula merahnya enggak bisa diganti menggunakan gula putih ya. Ini emang udah khasnya pakai gula merah. Nah setelah itu kemudian baru kita masukkan adonan tepung tapioka tadi yang udah kita kasih air. Lalu ini kita aduk-aduk terus hingga mengental dan nanti sudah matang, lalu kita matikan kompornya. Lanjut kemudian ini kita siapkan isiannya. Ini aku mau siapkan panci, ini udah aku kasih air. Ini kita panaskan terlebih dahulu airnya, tunggu hingga mendidih. Lalu setelah itu kita masukkan kubis atau kolnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sambil kita ngerebus kubisnya, ini kita blender terlebih dahulu kacang tanahnya. Nah ini untuk blendernya ini nggak ditambahkan apapun ya teman-teman, nggak pakai air gitu ya. Nah oke, setelah itu ini jika kubisnya sudah cukup matang, ini jangan terlalu matang ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat aja,
lalu kita tiriskan. Buat teman-teman pecinta mie ongklok atau yang penasaran rasanya kayak gimana, teman-teman yang nggak bisa datang ke Wonosobo langsung, ini teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan bikin sendiri aja gitu ya teman-teman, karena ini resepnya mudah banget dan juga simple banget. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Ini aku mau rebus mie kuningnya. Untuk mie kuningnya ini aku pakai mie yang agak pipih-pipih sedikit gitu ya teman-teman. Nah ini kita aduk-aduk, ini juga bentar aja, nggak usah kelamaan, nanti takutnya kalau terlalu matang itu jadinya kayak apa namanya, teksturnya nanti beda gitu ya teman-teman. Kemudian setelah ini matang kita angkat lagi, kemudian kita tiriskan. Lanjut ini kita masukkan daun selada air. Kalau di aku ini namanya selada air ya teman-teman, tapi kalau misalkan di tempatnya teman-teman ini nggak ada, boleh juga kok di skip, jadi menggunakan kubis aja. Oke, setelah matang kemudian ini kita angkat lagi juga, kemudian kita tiriskan. Lanjut untuk yang terakhir, ini aku mau rebus daun kucainya. Ini daun kucainya benar-benar bentar banget. Lalu setelah itu ini kita angkat, kemudian kita tiriskan. Oke teman-teman, karena isiannya ini sudah jadi, kemudian untuk kuahnya juga tadi udah kita bikin. Ini tinggal kita siap-siapkan aja ke dalam mangkuk. Ini kita masukin semua isiannya, lalu kemudian teman-teman juga jangan lupa ini buat nambahkan bawang goreng juga ya teman-teman. Lalu setelah itu jika ini isiannya udah kita masukin, lalu atasnya tinggal kita siram kuah kentalnya. Lalu setelah itu kita siram juga pakai kacang tanah yang tadi udah kita blender. Teman-teman kacang tanahnya boleh langsung ditaburin atau mau ditambahkan air kayak gini juga boleh, nanti bisa disesuaikan selera aja sama teman-teman. Nah kemudian setelah itu atasnya kita kasih sedikit bawang goreng ya teman-teman biar sedap. Habis itu ini atasnya kita kasih kecap manis sedikit. Ini cocok banget dimakan bareng sama tempe kemul. Untuk resepnya ini udah aku upload juga di video sebelumnya ya. Oke teman-teman, mie ongklok khas Wonosobo ini sudah jadi. Semoga teman-teman nanti bisa mencobanya di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.